Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Risa Risnawati. Saat ini pada bulan Juli saya akan melaksanakan tantangan jurnalistik. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah tempat produksi rajut di daerah Cicalengka. Saya akan mewawancarai pemiliknya mengenai produksi rajut ini, mulai dari kapan mulai, lalu bagaimana tahapan produksi sampai bagaimana bisa sampai ke konsumen. Nah, selamat menyaksikan. Sahabat Teks Sambedas, saat ini saya sedang berada di sebuah tempat produksi rajut di daerah Cicalengka. Dan saat ini juga saya sudah bersama pemilik tempat rajut ini. Beliau adalah Bapak Iqbal Zulkarnain. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya ingin bertanya mengenai usaha rajut yang sedang Bapak jalani saat ini. Nah, pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak memulai usaha rajut ini? Saya memulai usaha rajut ini sekitar tahun 2017. Lalu, apa saja produk yang Bapak produksi di sini? Yang gini ya, kalau rajut itu banyak ya. Ada ciput atau apa ya, bandana ya, inner kalau untuk Inner hijab ya, inner Pak ya? hijab. Ada juga sweater ya. Ada kaos kaki, ada tas ya, ada shawl ya, shawl rajut. Nah, saya lebih fokus ke usaha rajutnya. Ya, meskipun semua bisa juga saya kerjakan. Kalau dari segi desain bisa konsumen bisa memilih atau bisa punya desain sendiri atau Bapak sudah tentukan? Kalau misalkan ada customer yang mau custom bisa. Baik, jadi sebetulnya pada produksi rajut ini bebas ya Pak ya, macam-macam. Ada tadi sweater, lalu juga kaos kaki, bandana dan lain sebagainya. Ya. Lalu dari segi kualitas ya Pak ya, apakah bahan dasarnya Bapak pilihan atau bagaimana Pak? Tentu saja saya selalu mengutamakan kualitas ya. Berikutnya saya mau tahu tentang tahapan pembuatan rajut ini, mulai dari bahan dasar sampai nanti jadi produksi siap jual. Ya, bahan baku rajut ini adalah awalnya dari benang ya. Jadi prosesnya benang itu kita gulung dulu, nanti ada mesin gulung, digulung dulu. Kenapa harus digulung dulu benang itu? Karena tidak semua benang yang hasil pabrikan itu dia menggulung secara baik. Kadang ada di tengah-tengah ada yang putus, kadang ada sambungan, kadang ada yang ngebelit gitu. Jadi pas diterapkan di mesin nanti jadi bermasalah kerajutannya. Jadi yang pertama harus dilakukan penggulungan benang dulu ya. Nah, jadi setelah nanti digulung, nah baru kita naikkan ke mesin ya. Dari mesin itu kemudian kita harus coba dulu nih nanti hasilnya setelah dirajut itu bagusnya. Nah, kalau misalkan nggak bagus nih, berarti kita harus periksa ini benangnya ada apa gitu. Jadi pertama yang harus kita yang harus sangat perhatikan itu adalah benang. Nah, setelah benangnya bagus, baru kita naikkan ke mesin, kita jalankan. Nah, setelah itu nanti mesin ini akan menenun atau merajut benang itu menjadi masih bahan mentah ya, bahan mentah, belum banyak barang jadi. Bahan mentah seperti kain, dia akan menjadi lembaran-lembaran seperti kain ini. Nah, ya kan, jadi lembaran. Ini shawl ya Pak ya? Ya, ini shawl. Nah, ini kan belum jadi ini. Nanti setelah ini beres, baru kita potong-potong nanti ya. Dari potong nanti dijahit. Ya, prosesnya seperti itu ya. Jadi turun ke mesin, kemudian kita potong-potong, kemudian nanti dijahit, dipakai pasangkan rumbai karena shawl itu pakai rumbai. Setelah pakai rumbai, di steam nanti, kemudian baru packing,
ya packaging, baru kita kirim ke konsumen. Gitu ya Pak. Nah, untuk usaha Bapak ini juga mempekerjakan berapa orang ya Pak ya? Satu Operator mesin. Kemudian bagian jahit, ya, kemudian bagian steam, kemudian bagian packing, ya. Jadi dan itu bisa bertambah ya orang-orangnya, tergantung seberapa banyak orderan itu, banyaknya orderan, tergantung banyaknya orderan. Kalau orderannya banyak, kita juga memanggil orang-orang di sekitar, ya, di lingkungan tetangga yang bisa diikut sertakan ya, untuk membantu pekerjaan yang sedang pesanannya, untuk membantu finishing ya, gitu. Nah, untuk pemasaran sendiri, pemasaran ini kemana saja ya Pak ya? Untuk pemasaran, alhamdulillah saya itu punya media online. Jadi selama ini pemasaran saya menggunakan media online, dan dengan media itu banyak dari luar kota yang pesan ke saya. Alhamdulillah. Dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, dari Riau ada, dari Bengkulu ada, ya, Sumatera ada, Jakarta ada, Bandung iya. Jadi hampir rata-rata tiap kota-kota besar ada. Biasanya apa di marketplace? Di marketplace ya. Media sosial ya. Media sosial ya. Gitu. Jadi itu online-nya, offline-nya dari mulut ke mulut ada. Orang masih tahu, oh saat ini dibuatnya oleh Pak Iqbal, baru mereka mengontak saya. Nah, Pak Iqbal, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak mengenai usaha yang sedang Bapak jalankan ini? Tentu saja harapan saya adalah saya bisa menambah produksi ya, menambah kuantiti produksi ya, karena saya berharap saya bisa menjadi produsen yang besar yang bisa membantu banyak orang untuk menyelesaikan pesanan-pesanan dari mereka ya. Saya ingin menambah mesin lagi karena saya rasa 4 mesin itu masih kurang. Saya ingin lebih banyak lagi. Dengan lebih banyak mesin saya bisa menghasilkan banyak hasil produksi. Nah, sehingga tidak percepatan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat lagi gitu. Kemudian adapun nanti orang yang pesan ke saya itu tidak perlu antri ya, bisa lebih cepat lagi saya membuatnya. Ya itu mungkin harapan saya ke depan, saya bisa lebih banyak mesin lagi, dan untuk memenuhi untuk memenuhi pasar ya, karena semakin kesini banyak yang tahu, banyak yang order ke saya kadang keteteran ya untuk produksi karena saya bagi ke teman saya. Jadi di level atau ya, dimaklunkan mungkin ya Pak? Ya, dimaklunkan ke teman saya ya. Nah, kalau misalkan saya punya banyak mesin, ya, saya insya Allah bisa menyelesaikan pesanan itu meskipun banyak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Iqbal atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan sahabat Texam Bedas. Nah, sahabat Texam Bedas, sekian wawancara saya dengan Bapak Iqbal Zulkarnain. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iqbal.